Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh ada bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami dengar firman Tuhan, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu katakan, itulah isi hati-Mu buat setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini, Abah Lucikan. Engkau juga yang menjadikan setiap hati kami sebagai tanah yang baik untuk setiap benih firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan pikiran kami, kehendak kami, perasaan kami juga. Biarlah semua itu sesuai dengan pikiran dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya hari-hari ini? Ya, masih antusias? Amin. Coba kalau antusias kita tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kurang keras rasanya. Sekali lagi. Ya. Ya. Jangan kalah dengan supporter sepak bola Piala Dunia Bapak Ibu ya. Banyak yang bersuka cita tapi banyak juga yang menangis. Ya, bagi yang suka sepak bola ya sudah tahu ya mana-mana jagoannya kalah atau menang. Ya, tapi kita hari ini kita ada bersama-sama untuk kita mendengar firman Tuhan. Amin. Saya memberi judul komunitas yang berpusatkan Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Ya. Nanti kita sama-sama belajar. Ayatnya di Filipi 2, Filipi 2 ayat yang kelima. Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu, ya, melalui apa kita dapat menjadi seorang murid Kristus yang dapat menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan kita? Ada melalui apa? Nanti dapat coklat Silver Queen. Oh, ada yang angkat tangan langsung. Ya, apa? Haleluya, ya. Melalui komunitas itu, ya. Jangan lupa, itulah visi dan misi gereja kita, ya. Nanti Bu Mayin minta Silver Queen-nya ke sekretariat. Karena saya nggak punya sepeda Bapak Ibu ya. Kalau saya punya sepeda, saya kasih sepeda ya. Kalau Pak Jokowi kan dengan hadiahnya sepeda. Jadi melalui komunitas sejati kita dapat menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Melalui komunitas sejati kita dapat menjadi seorang murid Kristus. Katakan kiri kanannya, kamu murid Kristus apa bukan? Ya. Nah, tanya lagi, sudah berkomunitas atau belum?
Ya, jadi visi misi gereja kita Abalo Ministry jelas katakan, jadi seorang murid Kristus melalui komunitas sejati, nggak ada yang lain, nggak bisa sendiri Bapak Ibu, harus tinggal, harus hidup di dalam komunitas, baru kita bisa memancarkan gerakan kasih Bapa dan menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Komsel, ya, komunitas kita yang sehat dan menjadi berkat adalah komsel yang fokusnya apa? Menjadikan kehidupan berkomselnya itu berpusatkan Kristus, bukan yang lain. Jadi kalau berkomsel fokusnya apa Bapak Ibu? Makan-makan. Oh ya boleh aja makan-makan ya. Komsel saya itu sering banget makan-makan gitu. Ya. Tapi selain makan-makan, selain pergi bersama-sama, komselnya Pak Yoni ya sering pergi bersama-sama. Ya. Tapi pada saat kita makan bersama, saat kita pergi bersama, saat kita berkumpul bersama, fokus kita harusnya yang kita bangun adalah komsel kita adalah komsel yang berpusatkan hanya kepada Kristus saja, bukan yang lain. Jadi Bapak Ibu, apa itu berpusatkan Kristus? Ya kan? Kalau katakan harus berpusatkan Kristus. Apa itu berpusatkan Kristus? Ya, saya narik sebuah kesimpulan bahwa berpusatkan Kristus itu adalah Kristus harus menjadi sumber dan penguasa tunggal, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun di dalam kehidupan berjemaat, kehidupan korporat kita. Amin. Itulah kalau kita menaruh pikiran kita berpusatkan kepada Kristus. Itu berarti bahwa di dalam seluruh segi kehidupan kita, di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita, di dalam jemaat kita, di dalam pelayanan kita, Kristuslah satu-satunya sumber dan penguasa di dalam kehidupan kita. Amin. Para pria, 1, 2, 3. Pria sejati. Haleluya. Itu diajar terus itu ya. Harus jadi penguasa tunggal kehidupan kita ya. Bukan yang lain. Bentar lagi tahun depan ada wanita bijak. Wanita bijak. Wow. Ya. Jangan wownya aja, sudah ikut belum, sudah mendaftar belum gitu. Ya. Pasien sudah mendaftar. Iya, harus mendaftar. Karena apa? Karena kita akan diperlengkapi lagi bagaimana kita boleh mengalami Kristus dalam setiap kehidupan kita ya. Bapak Ibu, yang kedua, Kristus menjadi kepala. Ya, Pak Yun pernah sampaikan, Kristus harus menjadi kepala. Di mana kita terus-menerus terhubung dengan Dia. Terus-menerus, bukan seminggu sekali, Bapak Ibu. Ya, terhubung sama Kristus. Bukan sebulan sekali atau bahkan setahun sekali cuma hari raya Natal. Ya, datang ke gereja. Enggak, tapi terus-menerus. Artinya setiap saat kita harus bangun hubungan kita dengan Kristus. Lewat apa, Bapak Ibu? 4M. Oh, gampang loh. Ya, saya nggak pernah bosan-bosan ngomong gitu. Siapa yang tahu 4M? Silver Queen lagi nih. Ayo angkat tangan. Siapa yang tahu? Oh, Pak Heri, apa Pak?
Ya, satu apa? Membaca firman. Yang kedua, merenung. Wah, ini semuanya dapat silver queen, nggak cukup. Ya, merenungkan firman. Ya, Pak Heri. Yang ketiga, melakukan firman. Yang keempat, bagi firman. Gampang loh ngikut Kristus. Tapi masalahnya kadang-kadang kita tersita waktu kita, pikiran kita kepada hal-hal yang lain, bukan kepada firman. Benar atau benar? Karena kan kiri kanannya saya tahu tuh yang dimaksud gitu ya. Jadi terus menerus kita harus terhubung dengan Dia. Terus menerus kita harus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada kepala, ada tubuh, betul ya. Nah, apa yang dimaksud kepala gitu? Kalau saya berdiri begini, ya, kepala itu mana? Nih kepala ya. Ya, banyak orang ngomong, Pak, kepala itu leher ke atas, tubuh itu leher ke bawah katanya. Ya, leher ke atas ini kepala. Benar apa benar? Hah? Benar apa benar? Leher ke atas kepala, leher ke bawah tubuh. Ya. Ternyata bukan, ya. Kok bukan? Kok aneh ini Pak Han ini. Ya. Kita banyak kepala itu leher ke atas, tubuh leher ke bawah. Ya, Kak Edi itu ceritakan firman Tuhan tuh nggak pernah ngomong begitu. Karena firman Tuhan bilang apa? Kalau matamu apa? Matamu itu jahat, ya kata Tuhan Yesus itu cungkil. Lebih baik apa? Satu anggota tubuhmu kau buang daripada seluruh tubuhmu. Berarti mata itu Tuhan masih pakai itu jadi anggota tuh. Firman Tuhan yang lain banyak anggota, banyak tubuh. Kita nggak bisa berkata mata atau tangan gitu ya. Kalau begitu di mana telinga? Di mana pendengaran? Di mana penciuman katanya? Berarti telinga, hidung itu masih anggota tubuh. Gitu. Nah, apa sih yang maksudnya kepala itu yang kayak apa gitu? Nah, kepala itu ya yang di dalam ini nggak kelihatan. Ya. Edi selalu bicara ada otak, ada pikiran, ada roh. Merepresentasikan ya 3 pribadi itu. Nggak kelihatan. Itu yang dimaksud kepala sesungguhnya. Pusat dari segala keputusan, pemikiran apapun yang kita kerjakan itu pusatnya itu situ. Itulah yang dimaksud kepala. Bukan leher ke atas, katakan, bukan leher ke atas kepala. Nah, orang kita tidak dapat melihat apa yang ada di dalam kepala. Siapa yang bisa lihat apa yang ada di dalam kepala? Tetapi kita bisa melihat ya ekspresinya melalui siapa? Melalui tubuh. Orang tidak dapat melihat Kristus yang adalah kepala berdiam di dalam komunitas kita. Tetapi orang bisa melihat Bapak Ibu, ekspresi Kristus lewat apa yang komunitas kita kerjakan. Ada amin? Jadi betapa pentingnya komunitas. Karena komunitaslah kita bisa mengekspresikan Kristus melalui apa yang kita kerjakan. Tahun depan kita akan fokus Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya apa? Supaya kita bergerak bersama-sama di dalam komunitas. Persiapkan diri komsel-komsel ya.
seluruh apa yang kita kerjakan itu harus bicara soal korporat, harus bicara soal komunitas, harus bicara soal bersama-sama. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Kita gereja adalah tubuhnya. Dan Kristus adalah kepala. Dan kita sebagai tubuhnya, kita harus siap sedia mengekspresikan Kristus. Ada antusias, ada semangat. Ya, sebentar lagi kita masuk tahun 2023. Ayo, kita siapkan diri masing-masing di dalam komunitas untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sudah saatnya kita bergerak bersama-sama. Pertanyaannya, maukah kita mengekspresikan Kristus di dalam komsel ataupun kompak kita? Siapa yang sudah berkomsel? Oh banyak. Oh kalau gitu yang belum berkomsel biasanya nggak mau angkat tangan. Ya, tapi kalau yang belum berkomsel, ayo berkomsel. Karena di dalam komunitas lah kita bisa berbagi, kita bisa membangun gaya hidup saling di dalam kehidupan kita. Nah, apa bentuk atau wujud nyata dari ekspresi Allah di dalam komunitas? Ya, Filipi 3. Ini Filipi 2 ya harusnya. Tadi dikatakan di situ. Filipi 2 ayat 1. Tadi ayat pembukanya di ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, tapi di ayat yang ketiga, ya Bapak Ibu bisa baca mulai ayat yang 1 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, barulah di ayat kelima, hendaklah engkau di dalam hidupmu pribadi atau bersama. Bersama. Bukan pribadi, hidupmu bersama, engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam kehidupan Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang-orang percaya di Filipi, ia mendorong, ia memerintahkan supaya mereka hidup dalam kasih, dalam kerendahan hati, dan kesediaan untuk melayani. Menganggap yang lain lebih utama, waduh. Biasanya yang lebih utama diri kita sendiri dulu, bukan orang lain, betul? Tapi Rasul Paulus ingatkan kita, jangan berpikir untuk diri sendiri. Jangan berpikir kepentinganmu saja, tetapi kepentingan orang lain juga. Wah berat ya, hari ini udah berat. Ya mikirin diri sendiri udah susah, apalagi mikirin orang lain, ya gitu Pak Tepi. Ya kan? Mikirin diri sendiri aja berat, apalagi mikirin orang lain. Tetapi ini firman Tuhan Bapak Ibu. Bukan apa yang dikatakan oleh Handrianto. Pikirkan orang lain. Jangan pikirkan diri sendiri. Karena tidak ada perintah jika kita datang dalam persekutuan orang-orang percaya,
hanya untuk diri sendiri. Fokus kita datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah raya, komsel, ompak, dan lain-lain pertemuan-pertemuan ibadah kita adalah mengekspresikan Kristus dengan jalan saling menolong, saling memberi, saling mengasihi, saling melayani, supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang beribadah di tempat ini, ya jangan berpikir apa untuk diri sendiri. Wah, kalau dapat berkat-berkat untuk diri sendiri. Kalau mengalami pemulihan Tuhan, pemulihannya untuk diri sendiri. Semuanya diri sendiri. Tetapi Tuhan pakai itu Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberkati Bapak Ibu, kalau Tuhan memulihkan Bapak Ibu semua, Tuhan ingatkan lewat Rasul Paulus dengan suratnya di Filipi, itu untuk juga orang lain. Kalau Tuhan memberkati engkau, salurkan berkat untuk orang lain. Kalau Tuhan memulihkan engkau, bagikan kemenangan yang engkau capai itu juga untuk orang lain, untuk sesama. Dan itulah kenapa kita dipanggil menjadi murid Kristus. Kita menjadi pengikut Kristus. Bukan untuk diri kita. Karena Tuhan perintahkan lewat amanat agungnya, pergilah. Enggak hanya untuk duduk diam nyaman di tempat ini. Enak gitu ya bersama-sama dengan. Enggak, Tuhan ingin kita pergi. Jangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bagi hidup dengan mereka. Pelayanan-pelayanan enggak harus di dalam gereja, enggak, masih banyak pelayanan yang lain, kontekstual. Ya, bertemu dengan orang-orang komunitas kita, non formal, berbagi hidup, cerita apa yang kita alami, cerita bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, bagikan itu kepada sesama kita. Saya percaya itulah justru tubuhnya berfungsi. Karena apa? Karena kita mengekspresikan kasih Kristus lewat apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Saling menolong. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hari-hari ini saya mendorong untuk kita bertek. Bertolong-tolonganlah. Lihat apakah ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Lewat komunitas. Karena kita nggak akan sanggup melakukannya sendiri, tetapi kita mau melakukannya secara bersama-sama. Saling memberi. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Rasul Paulus mencontohkan kepada kita. Nah, dikatakan dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia mana? Memberi atau menerima? Memberi kata firman Tuhan. Tapi kita lebih senang? Oh, haleluya. Ya, ya. Aduh, kalau menerima gitu, puji Tuhan, haleluya gitu ya. Tapi memberi
nanti dulu. Padahal firman Tuhan itu kebalik. Memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Dan Paulus berkata, Paulus mencontohkan sudah. Nah, bagaimana dengan kita? Rasul Paulus mencontohkan bagaimana memberi bantuan kepada orang-orang yang lebih lemah. Bagaimana berbagi, bagaimana memberi. Sehingga dia mengingatkan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, hari-hari ini, ya apalagi tahun depan kita mau bergerak dalam komsel kita. Siap-siap Bapak Ibu ya. Mau berbahagia? Waduh, lemes. Mau berbahagia enggak Bapak Ibu? Loh, ini pertanyaannya loh. Mau berbahagia? Harus memberi. Maka engkau akan berbahagia. Lakukan. Maka kehidupan kita bukan kehidupan yang mengerengu, mencurang, aduh ya, nggak ada sukacita. Tapi kalau kita mau belajar memberi, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Apalagi saling mengasihi. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Rasul Yohanes mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, ini yang penting. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, kata firman Tuhan. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita hari ini, ya kemarin saya begitu dikuatkan bicara sama Pak Sasmito. Kita ini sudah menerima hal yang sangat berharga. Keselamatan. Sangat berharga. Memang anugerah, free, gratis. Tetapi itu sangat berharga, bukan murahan. Oleh karena itu pada hal-hal yang sepele kenapa kita harus kalah? Wah, saya ingetin. Di jalan kenapa kita harus marah kalau ada orang memotong kita? Pak Sasmito bilang gitu. Belajar, iya ya. Kenapa? Karena keselamatan, karena kita tahu kita pengikut Kristus, kita murid Kristus, jauh daripada hanya sekedar kita marah karena kita dipotong orang. Jauh lebih berharga daripada orang-orang yang selalu ngeselin kita. Tiap hari, waduh ya, perkataannya aduh ya, intimidasi terus katanya. Kita jauh lebih berharga daripada hal-hal itu Bapak Ibu. Maka kembali gitu kita harus mengekspresikan kasih. Bagaimana kita mengenal Allah itu terekspresikan lewat bagaimana kita mengasihi sesama kita. Memang sulit. Waduh ya, dulu saya itu sering berantem di jalan. Kenapa? Udah di jalannya lama, ribut sama orang gara-gara cuma perkara-perkara sepele. Tuhan tegur. Karena hidup saya, apa yang saya peroleh, pengamatan yang saya punya, anugerah Allah yang ada pada diri saya jauh lebih berharga. Katakan kiri kanan kita, jauh lebih berharga. Mau mengasihi sesama kita Bapak Ibu? Yang terakhir saling melayani. Iya. Matius ini ayatnya Matius 20. Ya saya enggak sempat. Bisa ditampilkan coba Matius 20 ayat 28. Ini perkataan Tuhan yang penting bagi kita. Perkataan Tuhan Yesus sendiri.
sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan mencontohkan kepada kita, Tuhan Yesus sendiri, bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ia ingin dalam kehidupan kita menjadi pengikut-pengikutnya yang mau melayani. Enak nggak dilayani? Oh, enak loh. Dilayani enak banget, ya. Saya salut dengan anak-anak remaja kita gitu ya, anak-anak muda kita. Tim hospitality-nya itu kan selalu begitu. Ya, Bapak Ibu yang pernah dia undang untuk berbicara, ya, share firman gitu pasti mengalami kan, gitu. Pak, nanti apa aja yang perlu kami siapkan? Waduh, layani. Itu berarti minta apa aja nanti dilayani. Lebih-lebih lagi kalau dikata, Pak nanti siang makannya mau apa? Waduh, enak banget kan? Ingat-ingat iya ya. Lalu itu bakmi goreng, sekarang saya mau nasi goreng. Oh, nggak pernah bosan ditanyainnya. Tetapi Kristus mengatakan, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Seperti Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian juga kita seharusnya menjadi orang-orang yang saling melayani. Mau saling melayani, Bapak Ibu? Di dalam komsel kita, ya, hari-hari ini apa yang kita kerjakan di dalam komsel kita? Apakah kita masing-masing sudah memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Supaya kita bisa membangun kehidupan komunitas kita menjadi komunitas yang berpusatkan Kristus juga. Nah, statement yang terakhir, Bapak Ibu. Ketika seorang pengikut Kristus menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Tuhan Yesus, itu berarti kita belajar dari cara hidupnya. Kita memahami hatinya dan jangan lupa mengekspresikannya lewat perbuatan kita. Ada amin? Mau mengekspresikan Kristus? Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.